Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmah Rahmadani dengan NIM 2319123200008. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama adalah mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skills. Mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, masalah kesehatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam analisis situasi kesehatan masyarakat, informasi yang dikumpulkan mencakup indikator-indikator kesehatan seperti angka kematian, angka kesakitan, prevalensi penyakit, dan faktor risiko kesehatan. Hasil analisis situasi kesehatan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program-program kesehatan yang tepat sasaran dan efektif. Yang kedua adalah kompetensi mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skills. Dalam kesehatan masyarakat adalah kemampuan untuk menyusun kebijakan dan program kesehatan yang efektif dan efisien. Kebijakan dan program kesehatan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi ini sangat penting dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat nantinya. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita harus mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi ini dapat berperan dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah di bidang pemerintahan. Tenaga kesehatan masyarakat dapat bekerja di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, atau lembaga pemerintahan lainnya untuk menyusun kebijakan dan program kesehatan nasional atau daerah. 3 adalah berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Kompetensi berkomunikasi secara efektif dalam kesehatan masyarakat adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, tepat, dan tepat sasaran. Kompetensi ini penting bagi tenaga kesehatan masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, yaitu contohnya kita dapat melakukan promosi kesehatan, di mana kita harus menyampaikan informasi dan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Contoh yang kedua adalah melakukan advokasi kesehatan, yaitu mempengaruhi kebijakan publik untuk mendukung kesehatan masyarakat. Adapun beberapa contoh penerapan kompetensi berkomunikasi secara efektif dalam kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu seorang petugas kesehatan masyarakat melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Petugas tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 4 adalah memahami budaya setempat atau cultural skills. Kompetensi memahami budaya setempat dalam kesehatan masyarakat adalah kemampuan untuk menilai, memahami nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang berlaku di suatu wilayah atau komunitas. Kompetensi ini penting bagi tenaga kesehatan masyarakat karena budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kompetensi memahami budaya setempat dalam kesehatan masyarakat. Contohnya, seorang tenaga kesehatan masyarakat yang bekerja di wilayah pedesaan perlu memahami budaya masyarakat setempat yang masih sering menggunakan obat tradisional. Tenaga kesehatan tersebut perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko penggunaan obat tradisional serta memberikan alternatif pengobatan yang lebih aman dan efektif. Yang kelima adalah kompetensi pemberdayaan masyarakat atau community empowerment
Sebagai sarjana kesehatan masyarakat nantinya, kita harus mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasikan peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keberagaman budaya, dan mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Contoh program pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan masyarakat yaitu pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan masyarakat kemampuan untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan organisasi lokal dapat menghadapi kendala seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran akan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan kemampuan masyarakat sangat penting untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan dan menciptakan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah kompetensi menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Kompetensi ini mencakup dalam bidang-bidang seperti epidemiologi, biostatistik, atau promosi kesehatan. Dalam hal ini, sebagai sarjana kesehatan masyarakat nantinya, kita harus mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar. Yang kedua, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Contohnya adalah terdapat seorang epidemiolog menggunakan pengetahuan epidemiologinya untuk mempelajari penyebaran penyakit diare di suatu wilayah. Yang ketujuh adalah perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau financial planning and management skills. Kompetensi perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial adalah kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan menganalisis sumber daya keuangan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kompetensi ini penting bagi tenaga kesehatan masyarakat karena kita bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan yang terbatas untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Kompetensi memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama serta kemampuan untuk memahami dan menganalisis kompleksitas sistem kesehatan. Kompetensi mampu memimpin dan berpikir sistem dalam kesehatan masyarakat penting untuk dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi ini akan mampu memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang kesehatan. Yang kemudian dapat menganalisis kompleksitas sistem kesehatan untuk merancang dan mengimplementasikan intervensi kesehatan yang efektif. Beberapa contoh penerapan kompetensi memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills yaitu contohnya seorang manajer program kesehatan masyarakat memimpin timnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program kesehatan yang efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.